Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu sesuatu yang baik sedang Engkau berikan bagi kami hari ini. Lanjutkan Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan dan beri kami mengerti akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Kita masih bicara tentang sistem akar dalam kehidupan rohani kita. Lihat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama sekali lagi akan ayat ini. Pasal 14 dari 1 Korintus, lihat pada ayat yang ke-10. 2, 3. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. King James Version menuliskan dengan kalimat yang indah sekali. Dia berkata, there are it may be so many kinds of voices in the world. Ada begitu banyak macam suara-suara di dunia ini, and none of them is without signification. Dan tidak ada satu pun yang tidak bermakna. Dengan kata lain, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, di dunia ini kita mendengar berbagai macam suara, dan semua suara itu mengandung makna. Tidak ada satu suara pun yang tidak mengandung makna. Semua itu ada maknanya, ada artinya, ada pengertiannya. Sejak manusia lahir, dia terbiasa mendengar akan suara. Dan semua suara yang dia dengar itu, dalam level tertentu sudah menjadi suatu nasihat atau masukan dalam kehidupan kita. Ada suara yang kita tolak, ada suara yang kita tidak abaikan, yang kita acuhkan, yang kita singkirkan, tapi ada suara-suara yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, suara-suara itu, kalimat-kalimat itu, apapun pernyataannya, pada saat kita terima dalam kehidupan kita, dalam tingkatan tertentu sudah merupakan nasihat atau dorongan untuk kita berperilaku tertentu seperti yang suara-suara itu anjurkan. Jadi kita harus menyadari betapa hidup manusia itu dikelilingi oleh berbagai macam suara yang semuanya punya misi, punya tujuan menjadikan perilaku kita seperti yang dinyatakan. Anda sekolah misalnya, belajar matematika atau berhitung, kalau Anda tangkap akan suara-suara itu, maka ketika diberikan soal, perilakumu jadi tertentu. Ya, Anda diajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemanapun engkau pergi, waktu soal yang sama muncul, perilaku kita sudah terpatok. 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang Indonesia diajar Pancasila, lalu kemudian kita disuruh menghafal ke-5 sila. Kemanapun kita pergi, orang tanya Pancasila, langsung tegak dan kita mulai berkata, 1. Anak saya sampai latah, saudara. Satu kali dia mimpin barisan ketika dia kelas 1, yang laki itu, dia siapkan barisan teman-temannya. Dia mulai berkata, siap gerak, 1. Salah katanya. Saking melototnya dengan Pancasila, jadi harusnya siap gerak, nggak tahu harusnya apa, 1. Dia pikir nih ngapal Pancasila. Salah, semua ketawa, bubar barisannya, saudara. Nah itu karena apa? Suara-suara itu sebetulnya mencetak pola tertentu di dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah berupa nasihat, kemarin saya katakan, ini yang berbahaya. Nah sekarang mari kita lihat dulu Mazmur pasal yang pertama. Lihat lagi akan bagian firman ini. Mazmur pasal yang pertama. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat. Orang fasik kata nasihat, Anda garis bawahi. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda lihat akan urutannya. Jalan dulu sama-sama, nasihatnya kita dengar, kita tertarik, kita berhenti, dan kita mulai berdiri di jalan orang berdosa. Lalu makin kita ikuti, kita akhirnya duduk dan terlibat di dalamnya. Dari berjalan,
kita berhenti, kita berdiri, akhirnya kita duduk dan kita terlibat di dalamnya. Tapi ayat berikutnya Alkitab berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kata berhasil artinya prosper and come to maturity, berkelimpahan dan mencapai akan kedewasaan yang penuh. Nah, kita berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata nasihat, kata counsel, dalam bahasa Ibraninya artinya to set or lay a foundation, meletakkan akan dasar atau kerangka dasar. To set or lay a foundation, meletakkan akan fondasi, meletakkan akan dasar. Nah, dasar ini apa artinya? Set with particular structure of mind, yaitu diletakkannya fondasi dengan struktur pikiran yang tertentu. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Alkitab berkata, kalau Anda sudah mendengar nasihat, maka nasihat sebetulnya adalah meletakkan dasar dengan struktur pikiran tertentu. Oleh karena itu latar belakang Anda masing-masing itu menentukan dalam pikiranmu itu sudah ada struktur pikiran seperti apa. Dan semua itu masuknya lewat perkataan, lewat nasihat, saudara. Makanya Alkitab berkata ada begitu banyak suara di dunia ini dan semuanya punya arti. Sebab suara-suara itu begitu masuk pada kita, itu sudah meletakkan suatu struktur pikiran sebagai fondasi kita. Fondasi di dalam kita itu dengan suatu struktur pikiran tertentu. Dan ini yang sukar untuk diubah. Pak Yusak sudah berkata ya, 2 bulan pertama sudah rontok di wajah kita semua. Beban-beban sudah mulai rontok. Anda sudah mulai kelihatan cahayanya makin bagus. Tapi dia berkata, habis ini apa? Pikiran baru tembus ke hati. Jadi biarkan 2 bulan ini gantian pikiran dikerjain, saudara. Nah, untuk itu Anda harus mengerti bahwa suara-suara yang kita dengar sejak kita kecil, itu sebetulnya kalau kita terima, kita anggap sebagai sesuatu yang benar atau dipaksakan sebagai kebenaran. Mau tidak mau, sudah membangun dasar tertentu, foundation pada pikiran kita. Dan dasarnya itu dengan suatu struktur pikiran yang tertentu, yang khusus. Saudara harus mengerti bahwa setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Orang tua dengan budaya berbeda, dengan cara berpikir berbeda. Kita kumpul dari berbagai macam gereja yang berbeda. Masing-masing gereja dengan fungsinya sebagai anggota tubuh Tuhan, tidak satu pun yang sempurna, kita sempurna kalau saling melengkapi, semua memberikan akan suatu pola pikir tertentu di dalam kehidupan Anda masing-masing. Ada yang gembala sidangnya dan pengurusnya kalau kerja semua dengan kerangka berpikir yang sistematis misalnya. Semua harus ada planning, budget semua diatur, rencananya mau kemana, step by step diatur, kalender tahunan sudah siap, semua tinggal diikuti, sudah diatur seperti orang buat GBHN, semua ada aturannya, semua ada angkanya, dari mana sumber dananya, semua jelas. Anda datang kemari, struktur pikiranmu seperti itu. Tapi ada gereja yang baru mulai, semua dengan iman, tidak berani memikirkan ke depan apa-apa, karena nggak tahu mau dipikirin apa. Bergaul, berhidup untuk tiap harinya sudah baik. Jadi tiap hari hidupnya cuman dari waktu ke waktu by faith, dengan iman saja hidup. Lalu Anda bawa struktur itu dalam pikiranmu. Anda kumpul, beda nggak saudara? Beda. Yang satu berkata, aku mau pasang weker jam 4 pagi. Yang seorang lagi berkata, kenapa mesti pasang weker? Kita bisa minta tolong malaikat bangunin. Nah, semua akhirnya maunya sendiri. Lihat karena apa? Kerangka berpikirnya berbeda.
Anda dari keluarga yang berbeda, itu pun semuanya berbeda. Beda sekali. Cara kita mengekspresikan sesuatu berbeda sekali. Saya baru-baru ini, Jumat yang lalu, saya kondangan hadir dalam pernikahan jemaat. Lakinya Chinese, istrinya dari suku Jawa. Istrinya ini anak bekas lurah, jadi termasuk orang top di daerahnya. Nah, lakinya jemaat kami juga, dua-dua jemaat Chinese. Jadi waktu pesta itu saya diundang. Di gereja sudah memberkatan, kapan ya? Sebulan, 2 bulan yang lalu ya. Lalu kemudian pestanya baru sekarang. Saya nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya baru sekarang dibuat pesta di rumah mereka. Begitu masuk itu yang datang begitu banyak saudara. Dari camat, pokoknya orang-orang kota madya, polisi dan sebagainya banyak sekali. Lalu kemudian saudara perhatikan, saya sudah lama tidak ikut dalam acara seperti itu. Jadi cara salamannya aja lain saudara. Biasanya kita kan, give me five, bas. Sana nggak bisa, Anda begini dikira nampar, keluar kerisnya, repot saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Waduh saya baru, untung ini orang kampung loh saya ini saudara. Jadi saya ngerti, saya ingat-ingat dulu, caranya gimana dulu di kampung ya. Saya sudah lama tidak biasa begitu. Lihat cara berpikir sudah berbeda, cara salaman berbeda. Pada waktu selesai saya duduk di situ lalu diberi makan dan akhirnya saya berdoa, Tuhan aku mau makan lagi. Karena habis makan terus makan lagi. Lalu kemudian ketika saya turun, saya mau pulang pamitan, saya memberikan selamat kepada mempelai. Sekali lagi saya harus lewat, istri saya nggak tahu aturannya, dia mau langsung nyelonong, saya bilang keliru, lewat sana. Saya bilang gitu, saya atur jalannya lewat. Semua kan teratur. Kalau orang Chinese kawin, semaunya kan saudaraku, kanan, kiri, tengah, belakang kalau perlu. Pokoknya cepat salaman, kabur. Nah itu teratur sekali, Anda tahu karena budaya berbeda, struktur berpikirnya berbeda. Jadi saya sambil ikut kondangan, sambil geli mentertawakan diri saya. Betapa konyolnya hari ini tidak bisa memahami akan struktur yang begitu tertata dengan baik. Dan dengan cara yang semaunya kita mencoba untuk masuk dan ternyata nggak fit saudara. Lihat bahwa latar belakang kita, budaya kita, semuanya itu punya suatu tatanan yang kalau tidak hati-hati akan dimasukkan dalam pikiran kita. Dan itu merupakan suatu fondasi dengan struktur tertentu. Saya beri contoh kemarin di gereja, orang Chinese misalnya yang totok terutama. Mereka tidak suka kalau dapat anak perempuan, buat mereka itu investasi yang terbuang. Dikasih makan, roknya mahal, untuk ngurus 1x1 ini, ya, berapa juta mesti dikeluarin setiap bulan saudara. Hanya 1x1 ini saudara. Belum yang lain kukunya, mereka berkata, aduh kalau anak perempuan itu ngeluarkan duit banyak, setelah gede didandanin kayak apa, orang lain yang ambil. Jadi orang tua nggak bisa punya hak apa-apa. Kalau anak laki, nah ini modal balik kira-kira. Diinvestasikan yang terbaik, itu cara berpikir mereka begitu. Di Cina sampai sekarang, karena mereka ketat dalam program KB, kalau mereka punya anak perempuan atau ketahuan dalam kandungan perempuan langsung dibuang. Karena buat mereka tetap itu merupakan investasi yang merugi sih. Jadi itu kayak buang uang percuma dan tidak membawa nama keluarga. Nama saya-nya. Nah, jadi mereka berkata kalau anak laki itu bisa membawa, tetap itu dipertahankan, itu kebanggaan. Nah, orang tua atau mamahnya, papahnya tanpa sadar lah atau sadar saya nggak tahu, ketika anak kecil selalu diberitahu nanti ya kamu mesti sama orang tua, hormat sama orang tua. Kamu mesti kalau nanti mama sudah gede ya, beliin tas, beliin sepatu, beliin jam tangan, mobil ya, jet pribadi gitu. Jadi ngomongnya gede kepada anaknya. Kalau kamu nanti kaya, mama disenengin ya, jangan lupa sama mama, kualat nanti kamu. Sambil dikutuki dikit-dikit saudaraku. Jadi itu diintimidasi sambil ditaruhkan fondasinya. Kalau gede, kamu mesti urus nih mamahmu. Nah, apa yang terjadi saudara? Kalau dia seorang anak laki, dia terus diberitahu seperti itu, dalam pikirannya sudah terstruktur di sini, bahwa orang tua harus dihormati, dan sebagai Tuhan dalam hidup si anak. Kalau perlu, kalau kurang baik ya, wakilnya Tuhan resmi, itu orang tua, mamah terutama.
Lihat ada ajaran berkata, surga di telapak kaki ibu. Jadi kalau mau ke surga, kitik-kitik ke kaki ibunya, surganya rontok. Kira-kira begitu kan? Itu diajar, itu sudah masuk dalam pikiran mereka. Begitu orang laki ini dewasa, kemudian dia kenal Yesus, dia bertobat, dia lahir baru, penuh Roh Kudus. Apakah secara otomatis struktur pikirannya berubah, saudara? Tidak. Ini loh yang kita harus perhatikan. Rohnya langsung lahir baru, jiwanya dalam proses penebusan oleh Tuhan, tapi kerangka berpikirnya seringkali tetap masih sama. Nah, apa yang terjadi? Setelah dia makin dewasa, akhirnya ada kebutuhan dia harus menikah, dia kawin dengan seorang wanita. Ketika dia jadi orang Kristen, dia belajar Alkitab berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lalu dia ngerti suatu nilai baru, value baru, bahwa laki-laki mesti meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya. Dan dia akhirnya bersatu dengan istrinya. Tapi kenyataannya, kalau Anda perhatikan dengan jujur, kalau sampai terjadi konflik kepentingan antara maminya dengan istrinya, di mana posisi laki-laki ini, saudara? Di tengah gepeng. Gajah berperang melawan gajah. Pelanduk mati di tengah-tengah, saudara. Itu terjadi. Dia mau belain istri, ini mami, wakil Tuhan. Dari kecil strukturnya seperti ini. Dia mau belain maminya, ini istriku, ini satu dengan aku. Aku musuhin dia, musuhin diriku. Kacau di sini, saudara. Sampai struktur lama dibongkar, baru itu bisa tuntas selesai. Nah, saya pernah cerita kemarin di Bandung terjadi, saudara. Teman saya khotbah di Full Gospel, mereka buat outreach. Yang datang bukan para suami, tapi ibu-ibu datang dan ada encim-encim datang juga ke situ, saudara. Karena outreach semua boleh datang. Dia tanya kepada para suami, kalau konflik antara mamahmu dengan istrimu, laki-laki mesti di pihak mana? Kalau keputusan terakhirnya harus berpihak. Yang pria berkata, istri. Si istri senang tertawa-tawa, si encim melotot, saudara. Dia tunggu reaksi pendeta, pendeta berkata, betul saudara-saudara sekalian. Karena kita itu dengan istri satu, ngamuk, saudara. Begitu turun dari mimbar langsung dibilang, Bapak pendeta kurang bijaksana. Tidak betul ngajari anak, kurang ajar. Nanti anak saya kurang ajar semua sama. Oh katanya ngamuk, saudara. Bayangin. Sebab strukturnya digoncang. Nah ini bukan mengajar benturan, tapi harus ngerti di mana tempatnya. Nah, saudara mengerti bagaimana perbedaan cara berpikir Alkitab dengan manusia kebanyakan? Ketika anak dewasa, seperti orang sedang menikmati keuntungan. Kalau Anda perhatikan, dia senang kalau orang tuanya, orang anaknya memberi dia sesuatu. Senang. Ada yang terang-terangan minta, ada yang nyindir-nyindir. Itu tas kok bagus ya, mami sudah lama nggak beli tas baru. Nah, kalau anaknya ngasih, dia bilang, syukur anakku ngerti sama orang tua. Senang dia, senang. Jadi ketika dia makin tua, anaknya itu merupakan hasil jerih payahnya di masa muda. Anda ngerti? Jadi dia berkata, wah ini kan aku tinggal menuai apa yang aku tabur bertahun-tahun. Tapi kalau di Alkitab lain, perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, masa tua mereka tidak pernah mereka mengharapkan apa-apa dari anak-anaknya. Justru mereka memberi apa? Berkat kepada anak-anaknya. Betul nggak saudara? Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub berkati akan Yusuf, Efraim, Manasye diberkati. Semua orang tua memberkati anaknya. Kesimpulan saya, memang naga dan anak domba itu berbeda, saudara. Anda ngerti? Naga itu jangan diajak salaman. Salaman dengan naga, hilang kepalamu, saudara. Tapi anak domba, dia berikan nyawanya untuk semua kita. Nah itu perbedaan. Nangkep, saudara. Di mana perbedaannya? Di struktur pikiran ini loh, saudara. Oleh karena budaya seperti itu. Nah apa salah Pak, saya memberkati orang tua mertua? Oh tidak salah, saudara. Betul. Cuman kerangka berpikirnya mesti berkata, karena aku mengasihi dia. Bukan karena semata-mata terstruktur dalam pikiran. Kalau itu karena kasih,
maka istri pun dengan sukarela akan memberkati. Semua di dalam kasih justru memberi lebih banyak kalau sekedar kewajiban. Ini yang luar biasa. Nah, banyak orang takut kalau anak jadi Kristen tidak hormat sama orang tua. Salah. Sebab kalau dasarnya kasih, dia akan beri lebih banyak daripada kalau dasarnya cuman kewajiban dan tanggung jawab. Tapi karena struktur pada pikiran kita ini masih struktur lama, ini yang tidak bisa kita abaikan, akan menimbulkan benturan yang mengerikan. Nah, semua itu dari mana? Dari so many kind of voices yang kita dengar. Ada begitu banyak ragam suara yang kita dengar. Kalau sudah sampai masuk kepada kita, itu merupakan upaya untuk meletakkan fondasi dalam hidup kita. Fondasi dengan struktur pikiran tertentu yang coba dimasukkan di dalam benak kita. Saya beri contoh kemarin begini. Kalau Anda mau membangun sebuah bangunan, dan bentuknya dom, bentuknya melingkar begini. Maka fondasimu pun harus dibuat melingkar, betul nggak saudara? Nah, kalau tanah yang kita ada ini dibeli oleh orang lain, lalu orang itu berkata, aku mau bangun bangunan bukan sistem dom melingkar, aku mau buat bangunan segitiga. Bisakah fondasi lama dipakai, saudara? Nggak bisa. Harus diletakkan fondasi yang baru. Kalau fondasi baru ini jadi, baru wujud bangunan ini bisa naik ke atas. Seperti yang diharapkan. Tapi kalau kita mencoba masih mempermanfaatkan fondasi yang lama, Anda mungkin hanya bisa pakai di titik ini dan titik ini. Sisanya, Anda berjuang seperti apapun, tidak ada gunanya. Sebab yang lain tidak dibutuhkan, yang ini dibutuhkan. Jadi kita sebagai orang Kristen, saudara harus pinter-pinter mendengarkan akan nasihat yang masuk dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam Mazmur pasal yang pertama, nasihat orang fasik itu langsung di-counter dengan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dengan kata lain, Alkitab mau berkata, kalau engkau ingin meletakkan suatu fondasi dengan struktur pikiran tertentu, maka letakkanlah itu seperti apa yang Alkitab ini katakan. Tidak mengherankan ketika Yosua akan masuk ke Kanaan, Tuhan mengerti, kalian akan berurusan dengan bangsa-bangsa lain yang punya cara berpikir, filosofi, pandangan yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga perintahnya jelas, engkau mesti memperkatakan firman ini siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman ini. Karena apa yang engkau dengar itu meletakkan suatu fondasi tertentu dalam kerangka berpikir kita. Coba buka Yosua pasal pertama. Kitab Yosua pasal pertama ayat 7. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ayat 7 berkata, haruslah bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Harus sesuai dengan hukum yang Tuhan perintahkan, supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Tapi caranya bagaimana kita bisa hati-hati? Dan tetap pada fondasi yang benar, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat berikutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang membuat kita bisa jalan dengan hati-hati, kalau kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Memperkatakan dan merenungkan, memperkatakan dan merenungkan, memperkatakan dan merenungkan. Yang tiap siang kita buat dalam beberapa minggu ini, jangan dikira itu hanya ngisi waktu loh saudara.
Itu kebenaran yang coba dimasukkan dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya ada struktur pikiran yang kuat seperti yang Alkitab katakan di dalam fondasi yang dibangun pada pikiran kita. Hanya kalau itu terus terjadi dan merupakan bagian dari hidup kita. Makanya kalau saya baca Alkitab, seringkali saya ajak kita baca sama-sama. Itu bukan cuma variasi atau membuat orang tidak ngantuk. Tapi saya mau ajak kita memperkatakan firman Allah dan kita dengar dengan telinga perkataan yang kita ucapkan seperti yang Alkitab katakan. Karena itu sebetulnya meletakkan dasar dengan struktur pikiran tertentu. Kalau ini bisa dimengerti, Anda mendengar firman pun luar biasa. Dan doa dengan firman akan bisa engkau kerjakan. Saya mau beritahu Anda sesuatu ya. Saudara bisa berdoa pakai firman. Dan itu doa dari rema luar biasa. Saya belajar satu hari, saya baca bukunya Madam Guyong. Dan dia mengajar begitu. Saya baca Watchmeni. Dia ngajar yang sama, Benny Hinn ngajar yang sama. Saya praktekkan itu luar biasa. Kalau Anda baca Alkitab, ya, nanti ada bagian ayat yang tiba-tiba itu hidup. Seperti tadi ya, Pak Thomas tadi sharing dari Amsal berapa? Coba diulang, dibuka saudara. 18 ayat 1. Ini kan rema buat dirinya. Kalau Anda terima pengalaman yang sama misalnya, Anda terima ayat, jadi rema. Anda baca kan, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau itu buka hatinya, lalu kita mesti doanya gimana? Ini berhenti, jangan direnungkan tok, tapi naikkan sebagai doa. Gini, Tuhan, aku tahu sampai sekarang ini aku suka menyendiri. Dan Engkau berkata, aku mencari keinginanku sendiri. Dan Engkau berkata Tuhan, amarahku bisa meledak dengan semua pertimbangan. Tuhan, singkirkan aku, cabut aku dari kesendirianku. Singkirkan semua keinginan manusiaku. Dan aku tolak semua amarah yang timbul dari pertimbangan yang aku dengar hari ini. Itu naikkan. Anda ngerti? Ini jadi doamu. Rema diberikan, Anda angkat balik di depan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkata, ini masalahmu, kita akui, kita berkata Tuhan sekarang singkirkan. Dari ayat itu Anda bisa doa berjam-jam. Dan Anda minta Tuhan ini Tuhan, ini. Sampai rilis, boom, selesai. Dan tiba-tiba apa yang dia ingin capai terjadi. Di situ sistem akar rohani dalam hidup kita akan luar biasa. Anda terima apapun yang jadi rema, jangan diamkan saudara. Pakai sebagai doa di hadapan Tuhan. Begitu ada ayat yang berbicara, loncat, ini rema buat aku. Berhenti di situ, pakai sebagai doa. Dan ternyata itu pasti didengar Tuhan. Kenapa? Sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Anda bisa nangkep. Kalau gitu seperti orang belajar lah. Ya. Anda diajar matematika begitu ya. Tiba-tiba gurunya berkata, ayo dibuat soal ini. Anda kerjakan seperti teori yang diajarkan, Anda pasti dapat nilai 10. Jadi firman ini bukan cuma diperkatakan kepada diri kita, tapi perkatakan di hadapan Tuhan. Itu akan mengubah banyak kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang kita mesti belajar begini. Karena struktur pikiran kita diletakkan lewat perkataan, maka perkataan yang kita harusnya dengar, itu kita mesti perhatikan. Berikan telinga kita mendengar lebih banyak perkataan dari Tuhan daripada perkataan manusia. Biarkan telinga kita mendengar apa yang Allah ucapkan lebih banyak dari semua pertimbangan manusia. Sekalipun pertimbangan manusia itu baik, tapi semua yang dari manusia tidak membangun yang kekal. Oleh karena itu, kita harus berkata, Tuhan, aku mau taruhkan fondasi yang benar dalam pikiranku. Dan untuk itu firman harus diucapkan. Makanya kalau baca firman, saudara, banyak orang kan ngantuk. Kenapa Anda diam sih?
Kayak petapa, semedi. Lama-lama aminnya besok, saudara. Dan orang Kristen rohani kan, wah, tidur dalam hadirat Allah. Kita pernah doa semalam suntuk. Ada teman tidur, ngorok keras. Terus kita ini sengaja, amin. Aminnya pelan-pelan, kita diem aja. Tunggu setengah jam. Tahu-tahu kan kok sepi gitu. Terus nggak bangun-bangun. Terus kita bilang, ayo keluar, semua keluar. Istirahat sebentar. Dibuka pintunya, semua keluar. Ini sudah lama orang keluar. Ditinggal sendirian di situ. Setengah jam berikutnya kita intip dari luar. Terbangun. Nggak ada orang. Begitu dia bangun kita masuk. Enak ya bangunnya, tidurnya enak ya. Loh tapi aku sejahtera kok. Loh. Bilang ya tidur sejahtera saya bilang. Kalau kamu gak sejahtera kamu sudah ngigo dari tadi teriak-teriak. Ini siapa bilang tidur gak sejahtera? Tidur ya sejahtera. Tapi orang Kristen itu rohaninya luar biasa. Semua dirohanikan. Kamu bilang tidur, bilang ngantuk aku tidur. Selesai kan? Sejahtera. Wah, di mana ada kebenaran. Di situ ada apa? Damai sejahtera. Ayo doa semalam untuk tidur kok mau bilang benar saudara. Tapi orang Kristen kan begitu. Jadi kalau Anda sudah begitu, Anda fight. Doa pakai firman, ucapin firman. Teriakkan firman dalam hidupmu. Biarkan telinga kita mendengar perkataan Tuhan dan bukan perkataan manusia. Amen. Nah, saya mau tunjukkan beberapa ayat ini sangat-sangat luar biasa memberkati saya. Coba buka Yesaya 65. Kitab Nabi Yesaya pasal 65. Lihat pada ayat yang ke-15 mulai. Dan nanti perhatikan ayat 16. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Teruskan, 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Ayat 16 kalimat pertama berkata begini. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Nah, King James menerjemahkan bagus sekali. He who blessed himself in the earth shall bless himself in God of truth. Dia yang akan mau memberkati dirinya sendiri di bumi ini akan memberkati dirinya sendiri di dalam Allah kebenaran. Saya ulang lagi. Alkitab berkata, he who blessed himself in the earth shall bless himself in God of truth. Dia yang mau memberkati dirinya sendiri di bumi ini akan memberkati dirinya di dalam Allah daripada kebenaran. Amen. Jadi boleh nggak kita berkati diri kita sendiri? Boleh. Anda harus memberkati dirimu sendiri. Selama ini engkau terlalu lama mengutuki dirimu sendiri. Betul nggak saudara? Kok sisiran rambut kok kayak gini, susah diatur. Anda sedang mengutuki dirimu sendiri. Ya kan? Hidung kok kayak gini ya. Kalau kasih kacamata kok jatuh terus. Harusnya kan kita ini terlalu banyak ngutuki diri sendiri. Ngerti saudara? Kakiku ini loh yang putri-putri. Kok kayak pemain bola? PSSI butuh aku enggak? Jadi kita ini terlalu ngutuki diri sendiri terlalu banyak. Memang dasar nasib sial. Kita ngutuki diri sendiri. Tapi Alkitab berkata, orang yang memberkati dirinya sendiri di bumi, mesti memberkati dirinya di dalam nama Allah, di dalam Allah kebenaran. Jadi boleh nggak kita memberkati diri sendiri? Harus.